tangkap kemarin bahwa mereka kalau kita misalnya mereka mampu membuat orang-orang yang membicarakan masalah ini akan mendapat citra negatif. Jadi itu sudah mampu dibuat. Semua memang iya, di mana-mana gitu, cuma kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Mesti begitu, bikin kita citranya negatif kalau yang bicara tahdir-tahdiran. Tidak apa-apa. Yang penting kita nyampaikan kebenaran. Mau mereka suka atau tidak suka. Apa Ustaz, dari sebelumnya sampai ke UFO ini, UFO yang ada saja yang kayak beliau, mereka di dalam. Jadi sebenarnya kemarin di Jakarta sempat ini kita musyawarah pro kontra kaget. Jadi UFO semuanya ini ya orang yang tinggal di Makassar dan tidak tahu pernah. Sebenarnya kami itu mewakili Ustaz, makanya kita harus bertanya kepada antum, itulah yang terjadi di Makassar. Artinya kita paham betul. Artinya sudah berlalu bertahun-tahun. Allah. Yang digambarkan juga di Makassar ini ada sekelompok. Jadi ada dua kelompok dari yang tidak senang kepada Ustaz Zul memberikan informasi sepihak kepada Syekh Robi, dan Syekh Robi mengambil fatwa berdasarkan informasi sepihak itu. Ya. Itu yang tergambar di Makassar. Iya, karena itu tulisannya dulu juga disebarkan, dikasetkan di masuk internet. Dan saya baca ucapan dia. Dan jawabannya sederhana. Seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwa Syekh Rabi itu ulama yang tua, artinya yang sudah senior, yang dibapakkan oleh masyarakat di bawahnya. Sehingga setiap syekh datang ke sini, bikin daurah, kemudian mengislahkan dua belah pihak, lapor ke Syekh Rabi. Begini-begini, lupakan begini-begini, terlupakan begini-begini, sampaikan. Datang Syekh Abdullah Mar'i, apakah datang Syekh Al-Bukhari, ataupun datang Syekh Bakar, atau Syekh Hani, semua beritanya sampaikan. Itu satu, berarti Syekh Rabi dapat data lengkap. Yang kedua, mereka datang, apakah sendirian atau dua belah pihak? Apakah sepihak atau dua belah pihak? Datang. Rombongan dulu, umroh, mampir ke ulama, cerita, anda dituduh begini, dituduh begitu. Selesai. Datang lagi rombongan Lukman dan kawan-kawan, laporkan untuk laporan begini, untuk amal begini. Apakah datangnya ke Syekh Bukhari ataupun ke Syekh Muhammad bin Hadi ataupun ke Syekh siapapun, mereka sering ketemu dengan Syekh Rabi, saya ngobrol sampai bicara Syekh Rabi. Jadi jangan dikira Syekh Rabi itu bodoh, nggak tahu apa-apa. Informasi lengkap dari kalian semuanya, dari dua belah pihak, dari pihak dulu ataupun dari pihak Muhammad, jadi karena selalu berhubungan. Dulu Konan sering nggak Saudi, datang kemana? Mas saya apa nggak mas saya? Mas saya lapor apa nggak lapor? Lapor segala macam. Iya kan? Dan sampai di Syekh Rabi. Jadi Syekh Rabi tahu betul model-modelnya. Apalagi di hadapan beliau, di hadapan Syekh. Dulu Konan berani membela Rojan. Ya tadi sih Anda ceritakan. Anda rekaman sendiri, walaupun Anda nggak hadir. Tahu. Syekh, mereka masih mengajarkan tauhid ya Syekh. Mereka mengajarkan sunnah. Jawab oleh Syekh Rabi. Ha'ula hizbiyun, sama mengajarkan tauhid. Jadi Syekh Rabi kenal ini orang kayak apa gitu. Sampai pada puncaknya sudah bikin daurah, dan daurah di Indonesia, di Bantul, Jogja, itu selalu masyayikhnya yang menentukan Syekh Rabi. Anta. Saya pulang. Itu Syekh Rabi yang menentukan. Sehingga Syekh Rabi itu apa ya? Musyrif terhadap daurah di Indonesia. Sampai di akhir daurah, beliau mesti memberikan tausiah. Walaupun 10 menit misalnya, itu sudah cukup sebagai tazkiyah dari beliau bahwa daurah ini diridhoi, disepakati, dan masyayikhnya yang diridhoi oleh Syekh Rabi. Iya kan? Selesai, beliau bikin lagi daurah di Jakarta. Dan kawan-kawan. Mau apa itu maksud? Apa nggak cukup dengan daurah ini? Atau ingin saingan? Kali ini yang mau diundang beberapa masyayikh dari Yaman. Akhirnya beritanya sampai di Syekh Rabi, dari Syekh Hani.
Marah Syekh Rabi. Jadi puncaknya itu ketika itu. Kasih tahu mereka. Kasih tahu masyayikh Yaman. La ta'ti. Jangan datangi mereka. Jangan datang ke Dzulqarnain dan waman ma'ahu. Jangan datang ke Dzulqarnain dan yang bersamanya. Jangan. Hadza rajul la'ab. Hadza rajul mutalawwin yamshi ala tariq Halab fil Makr. Marahnya gara-gara itu. Belum disampaikan ke masyayikh Yaman. Subhanallah, takdir Allah menentukan Syekh Yamannya datang. Abu Sabi datang Syekh Rabi saat itu juga. Ahlan. Sampai ini dilaporkan. Cerita-ceritakan kasih tahu Syekh Rabi. So, ente jangan datang mereka. Jangan datang ke Dzulqarnain. Kalau kamu datang ke Luqman. Sampai beliau Syekh Musabi bilang, abshir ya Syekh, abshir. Abshir artinya gembiralah, aku akan taati, akan turuti. Ini yang terjadi. Masa Syekh sampai semarah itu tuh baru tahu sedikit atau tipuan dari kita gitu? Bahkan tidak ada seorang pun dari kita yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu jalannya seperti Halabi, seperti jalannya Ali Hasan Al-Halabi. Tidak ada. Enggak usah Luqman, enggak usah Ta'afif, enggak siapapun, enggak anak, enggak siapapun. Enggak ada. Tetapi Syekh Rabi melihat model-modelnya orangnya dari pertama. Pembelaan dia terhadap Hizbiyin, pembelaan dia terhadap Roja, pembelaan dia terhadap kalimat Salafi Muzaza, Salafi yang begini, Salafi tapi begitu. Ini dengar semua Syekh Rabi. Sampai kesimpulannya, ini orang persis tipu dayanya kayak Ali Hasan. Dan anak ingat, karena mengalami Ali Hasan, mengalami Dzulqarnain sekarang. Ali Hasan masih sama kita ngaji semua sama Ali Hasan waktu itu. Kayak gitu. Persis dia Dzulqarnain gitu. Ini Salafi keras, ini Salafi lembut. Antum Salafi. Bayangkan. Alhamdulillah kita nggak cukup dengan Syekh Ali. Kita tanya Syekh Rabi. Ternyata Syekh Rabi menyatakan mereka Hizbiyun Turathiyun. Berarti kan alhamdulillah putus dengan Abu Nida dan kawan-kawan. Dengan Ihya Turath. Alhamdulillah. Kalau kita ikut Ali Hasan terus, sudah kayak Dzulqarnain akhirnya jadi. Barakallahu fikum. Jadi ini bukan kejadian baru. Prosesnya sudah lama bertahun-tahun. Termasuk waktu Ustaz berkunjung ke Makassar sudah ada. Sudah ada. Masalah? Ya. Udah banyak. Udah ada banyak. Masalahnya? Iya kan Ustaz baru-baru ke Makassar. Iya. Kira-kira beberapa bulan yang lalu. Sudah ada apa tuh? Sudah ada itu fatwa masalah ini ya. Kalau fatwanya belum? Masalah ini. Zul. Ya. Udah beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya Makassar baru 12 tahun. Iya. Sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Setiap acara daurah kita diislahkan, didamaikan. Saling nyampaikan hujah, saling nyampaikan sufi, bahkan ada masing-masing bawa laptop. Ini sih ucapannya Luqman di sini. Ini sih dari sana juga. Ini sih ucapannya Dzulqarnain di sini. Itu sudah sejak dulu. Ya, jadi begini, seandainya pun misalnya kami harus mendatangkan Ustaz dari Jawa, ini kan seandainya kami yang berusaha pakai lebaran atau bagaimana, itu sudah pasti kurang bermanfaat. Yang datang juga sedikit. Bukan langsung ditunjuk, disoroti, diapa itu negatif. Nah, alhamdulillah Ustaz datang, sehingga Ustaz bisa menjadi akan diterima sekali seandainya Ustaz yang menyerahkan ini di Makassar. Misalnya Ustaz Luqman misalnya ke Makassar, pasti orang sudah Ustaz Luqman kan dari dulu sudah ketahuan. Karena sekarang udah ketahuan. Dulu belum. Iya, kalau dulu belum, sekarang bisa. Memang kepada Ustaz. Tapi ini kita bicara di kalangan grassroots ini Ustaz betul-betul diterima di sana. Seperti diterimanya Ustaz Dzulqarnain. Persis positif. Jadi mungkin salah satu. Insyaallah. Mungkin ada hikmahnya Ustaz datang buat. Insyaallah. Apa itu? Itu ada hikmahnya. Nah ini kembali lagi satu pertanyaan Ustaz. Ini di sini kalau kami berbicara seperti ini, tadi seperti yang dipublikasikan pembicaraan dengan Ustaz Muslim. Menurut Ustaz apa
ini bisa dipublikasikan ini pembicaraan. Bisa. Bisa, Bisa. Pak ya. Bagus.